إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang kita rasakan pada hari-hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk tetap beribadah kepadanya dalam rangka merealisasikan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan agar mereka memberi aku makan, tidak pula rezeki. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki dan maha kuat lagi kokoh. Dan juga merealisasikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Maka ketika seorang hamba diberikan anugerah berupa taufik, yaitu kemampuan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Terutama di hari-hari tertentu, di hari-hari yang khusus seperti yang kita rasakan saat ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, demikian pula 3 hari yang setelahnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan keutamaannya di dalam sumpahnya, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Dikatakan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wal layali al-ashr al-muradu biha ashru Dzulhijjah, kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid min as-salaf wal khalaf. Yang dimaksud dengan malam yang 10, malam yang mulia yang Allah gunakan untuk bersumpah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Mujahid dan ulama salaf maupun khalaf yang lainnya. Dan juga yang menunjukkan keutamaan hari-hari ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin
al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya, apakah jihad fi sabilillah juga tidak akan melebihi amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fi sabilillah kecuali seorang yang pergi berjihad dengan membawa diri dan hartanya sekaligus, lalu tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya dia syahid dan seluruh hartanya habis untuk berjihad, barulah bisa menyamai amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan At-Tirmidzi wal lafdhu lahu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kita memperbanyak pujian-pujian kepada Allah. Kita senantiasa berzikir kepadanya khususnya di hari-hari ini. Dan semoga zikir-zikir tersebut akan terbiasa tetap kita ucapkan setelah berlalu hari-hari ini. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Demikian pula Allah berfirman wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul 'ashr wal ayyam ma'dudat ayyamut tasyriq. Yang dimaksud dengan firman Allah, berzikirlah kepadanya pada hari-hari yang telah dimaklumi adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari awalnya. Sedangkan pada hari-hari yang telah ditentukan, yang telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kalau begitu, ada 13 hari kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus telah berpesan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh yang lebih Allah cintai dibanding amal soleh yang dilakukan pada hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah mengucapkan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan juga tahmid alhamdulillah. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan yang mulia ini. Terlebih kita semua menyadari waktu yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini teramat singkat sekali. Sehingga sangat sedikit waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit waktu kita untuk berbekal dibanding perjalanan yang akan kita lalui begitu panjangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan sebagai tanda cinta kasih dan rahmatnya kepada kita sekalian, amalan-amalan yang sedikit namun nilainya sangat besar, hari-hari yang singkat namun sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan, khususnya dalam takbir, di hari-hari ini hendaklah kita keraskan dan kita bertakbir di mana saja, apakah di pasar-pasar, di rumah, di jalan-jalan maupun di masjid.
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyam al-'ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar menuju pasar pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam keadaan mereka berdua bertakbir, demikian pula manusia bertakbir sebagaimana takbir mereka berdua. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Dan Muhammad bin Ali senantiasa bertakbir setiap selesai salat sunnah. Maka bagi laki-laki disyariatkan untuk mengeraskan bacaannya. Adapun bagi wanita tidak disyariatkan. Sebagaimana ulama juga menjelaskan, takbir yang disyariatkan ada yang disebut dengan takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah takbir yang tidak terikat dengan waktu salat 5 waktu. Yakni kita mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, kita memperbanyak takbir sampai berakhir ketika terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kita perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takbir muqayyad adalah takbir yang kita lakukan setelah salat 5 waktu, dan itu dimulai pada waktu subuh di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir pada salat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini disunahkan untuk kita bertakbir setiap habis salat 5 waktu. Apakah bersamaan dengan zikir-zikir yang sudah biasa kita lakukan sebelumnya maupun setelahnya. Dan dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, ini berdasarkan ijma' ulama dan pengamalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk merealisasikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya di bulan yang mulia ini, Allah juga mensyariatkan kita untuk menyembelih hewan kurban sebagaimana firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Sebagian ulama mufassirin menjelaskan makna salat yang dimaksud dalam ayat ini adalah salatul Idul Adha. Demikian pula menyembelih, yakni menyembelih udhiyah atau hewan kurban. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya, thumma narji'a fananhar. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ بِشَيْءٍ." Sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan pada hari kita ini adalah kita melakukan salat. Kemudian kita kembali lalu kita menyembelih. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, dia telah mencocoki sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, itu hanyalah daging biasa yang dia berikan untuk keluarganya dan bukanlah sebagai ibadah kurban. Demikian pula dalam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain aqranain, dhabahahuma bi yadihi wa sanna wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima aw ala sihafihima." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih lagi bertanduk. 2 ekor kambing jantan yang putih lagi bertanduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir wallahu akbar, dan beliau meletakkan kakinya di atas lehernya. Maka ini semua menunjukkan disyariatkannya berkurban. Bahkan dalam hadis Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan dan dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kita.
Dan semua itu tidak lain dalam rangka mengagungkan Allah dan dalam rangka mensyukuri semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kenikmatan ini mengingatkan kita kepada kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat agung yang harus senantiasa kita jaga. Di mana kenikmatan-kenikmatan tersebut apabila senantiasa ada dalam diri kita, maka insyaallah taala kita akan selamat. Kita akan selamat dalam kehidupan dunia ini, dan lebih penting kita selamat di akhirat kelak. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut dan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dari diri kita, niscaya kita pasti binasa. Di antaranya yang ingin kita ingatkan pada kesempatan kali ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Yang pertama adalah nikmat tauhid, nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan untuk dapat mentauhidkannya dan untuk beragama dengan agama Islam dan beriman dengan imannya kaum muslimin. Ini semua adalah nikmat yang sangat besar. Sebab hanya dengan nikmat ini seseorang itu akan dianugerahkan berbagai macam kenikmatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah ingatkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Ayat yang mulia ini mengabarkan kepada kita nikmat yang besar yang akan diraih oleh orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan orang-orang yang beriman, yang imannya benar-benar lurus, imannya benar-benar murni. Seperti apa itu? Lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika 'alal muslimin faqalu ayyuna la yadhlimu nafsah. Ketika ayat ini turun, memberatkan kaum muslimin dan mereka mengatakan, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri mereka sendiri? Sebab setiap hamba senantiasa menzalimi diri, yakni setiap dosa yang dia kerjakan berarti itu adalah kezaliman kepada dirinya. Dan kalau itu mengandung kezaliman kepada orang lain, maka dosanya lebih besar. Maka Rasulullah SAW meluruskan pemahaman mereka yang salah terhadap ayat ini. Kata Nabi SAW, bukan kezaliman seperti yang kalian pahami, tetapi yang dimaksud dengan zalim di situ adalah syirik. Sebagaimana ucapan Luqman alaihi salam kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka barang siapa yang imannya bersih dari kesyirikan, dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dianugerahkan keamanan. Keamanan di dunia, dan yang paling utama adalah keamanan di akhirat kelak. Keamanan setelah dia meninggalkan dunia ini, yaitu keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan bimbingan dan hidayah, yaitu hidayatu ila ilmin wa hidayatu ila amalin. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan hanyalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menunjukkan betapa nikmat tauhid adalah nikmat yang sangat besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa barang siapa yang tauhidnya rusak, tauhidnya dicampuri dengan kesyirikan dan noda-noda kekufuran, maka sudah pasti tempat mereka di neraka jahanam. Tidak ada satupun yang mampu menolong mereka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Oleh karena itu,
Satu-satunya agama yang diridhai Allah. Selainnya adalah yang batil. Hanyalah agama Islam. Sebab hanya agama Islam yang mengajarkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam. Juga Allah menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini nikmat yang pertama yang harus senantiasa kita jaga. Yang kedua, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang juga tidak kalah penting untuk kita senantiasa menjaganya adalah nikmat berjalan di atas sunnah dan istiqamah di atasnya. Betapa tidak, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati, fa'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih," yakni sunnah beliau begitu jelasnya, jalan beliau yang lurus begitu jelasnya, sampai diibaratkan bagai sesuatu yang putih, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. La yazigu anha ba'di illa halik, tidak ada yang menyimpang dari sunnah itu setelah kematianku kecuali dia akan binasa. Dan barang siapa yang hidup setelah aku kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat munculnya berbagai macam kebid'ahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, hendaklah kalian berpegang teguh dengan apa yang kalian kenali dari sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Maka ini menunjukkan apabila seseorang sudah ditunjuki kepada tauhid, dia sudah masuk Islam, namun dia berpaling dari as-sunnah, dia mengikuti akidah-akidah yang sesat, dia beribadah dengan bid'ah-bid'ah, dia memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah wal hizbiyah, maka dia belum aman dari kebinasaan. Karena Nabi SAW mengatakan, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada satupun yang menyimpang dari sunnah itu sepeninggalku kecuali dia akan binasa. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh, faman raqibaha najah, wa man takhallafa anha gharaq atau halak. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Siapapun yang menaikinya dia akan selamat, dan siapapun yang tidak menaikinya dia pasti binasa. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita kenal, hadis al-iftiraq, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka ini adalah satu nikmat yang besar, yang tidak kalah penting untuk kita mengikutinya, untuk kita minta kepada Allah agar senantiasa berada di atas nikmat ini. Bukan saja nikmat tauhid, sehingga berkata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, ma'adri ayu ni'mataini a'zam, an hadani lil Islam au afani min hadhihi al-ahwa. Aku tidak tahu, kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, di antara dua nikmat mana yang lebih besar. Apakah nikmat Allah memberikan hidayah kepadaku kepada Islam, yakni hidayah mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala menjagaku dari bid'ah-bid'ah serta hawa nafsu ini. Demikian pula berkata Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, wa qad an'ama Allahu alayya ni'matain
la adri ayyatuhuma a'zam an hadani lil Islam thumma lam yaj'alni haruriyya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku dua kenikmatan yang aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar di antara dua nikmat tersebut. Apakah nikmat hidayah kepada Islam, ataukah Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang pengikut Khawarij, yakni pengikut ideologi teroris Khawarij, di mana mereka membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, yang sampai hari ini masih kita saksikan keburukannya, yang sampai hari ini kita masih saksikan kerusakannya di tengah-tengah kaum muslimin, sampai mereka berani membunuh aparat-aparat muslim, berani membunuh polisi-polisi dan tentara-tentara, dikarenakan mereka mengikuti ideologi Khawarij, yakni mengkafirkan kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan, lillahi alayya ni'matan la adri ayyatuhuma afdal an hadani lil Islam wa an asamani min ar-Rafidah. Kata beliau rahimahullah, Allah memiliki dua kenikmatan atasku. Saya tidak tahu nikmat yang mana yang lebih besar. Apakah Allah memberikan hidayah kepada Islam, ataukah Allah menjagaku dari bid'ah Rafidah. Perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salaf begitu takut dengan berbagai macam pembid'ahan, terutama bid'ah Khawarij dan bid'ah Syiah Rafidah. Sebab kalau seseorang sudah terjatuh pada bid'ah Rafidah, maka sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, dia juga akan terjatuh pada kekufuran. Pertama sekali, dia memuliakan Ali, lalu dia berlebih-lebihan kepada Ali. Dia menganggap Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, padahal Ali bin Abi Thalib di masanya mencambuk orang yang mengatakan Ali lebih utama di masa daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah itu, dia mengatakan seharusnya Ali yang pantas diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah itu, pada akhirnya mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka. Demikianlah kebid'ahan. Sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, akan mengantarkan seseorang pada kekufuran. Maka inilah rahasianya salaf memandang kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang besar. Allah selamatkan dari kesyirikan dengan tauhid, dan Allah selamatkan dari bid'ah dengan sunnah. Sebab seorang kalau dia terjatuh kepada bid'ah, maka dikhawatirkan dia akan terus-menerus terjatuh sampai pada akhirnya dia terjatuh pada kesyirikan. Kemudian nikmat yang ketiga yang ingin kita ingatkan pada kesempatan yang mulia ini, di mana nikmat ini adalah kunci kebahagiaan dan kunci keselamatan, yaitu nikmat talabul ilmi syar'i, nikmat menuntut ilmu agama. Di mana kedua nikmat sebelumnya tidak akan mungkin tegak, tidak mungkin ada dalam diri seseorang kalau dia tidak menuntut ilmu agama. Dia tidak mungkin bisa mentauhidkan Allah dengan benar. Dia tidak mungkin berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau dia tidak mengerti dan dia tidak menuntut ilmu tentang tauhid dan tentang sunnah itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid-din aw yata'allam qawaid asy-syar'i wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrima al-khair." Makna hadis ini bahwasanya barang siapa yang tidak memperdalam agama, yang tidak berusaha memahami agama, yakni tidak mempelajari akidah-akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan agama dari perkara cabangnya, faqad hurrimal khair, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Dan betul-betul kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana peran ilmu sangat menentukan akan lurusnya jalan seseorang. Betapa kita melihat ketika kaum muslimin jauh dari ilmu, bukan saja kebodohan yang akan menimpa mereka,
Bukan saja kebodohan yang ringan, tetapi kebodohan yang berat, yaitu ketika mereka menganggap kesalahan adalah sebagai kebenaran. Ketika mereka menganggap tauhid, syirik sebagai tauhid dan bid'ah sebagai sunnah. Di antaranya kalau bisa saya berikan contoh perjalanan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin untuk melakukan katanya wisata spiritual, berziarah ke makam para wali, melakukan safar, melakukan perjalanan yang jauh untuk mengunjungi kuburan-kuburan para wali. Itu pun belum tentu yang mereka katakan wali adalah wali dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa mereka lakukan itu? Karena satu keyakinan, apabila mereka sholat di dekat kuburan para wali atau berdoa di sisi kuburannya, doanya akan lebih dikabulkan. Dan ternyata kemudian mengantarkan mereka pada kesyirikan, yaitu berdoa kepada para wali tersebut. Di sini mereka anggap perbuatan itu sebagai suatu kebaikan, padahal di dalamnya mengandung banyak sekali kemungkaran. Di antaranya, mereka telah melakukan safar untuk melakukan ibadah secara khusus, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Di dalam as-sahih beliau bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. yakni perjalanan jauh untuk melakukan ibadah secara khusus kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Terlebih lagi ibu-ibu atau kaum wanita yang melakukan perjalanan tersebut tanpa ditemani suaminya dan tanpa ditemani mahramnya. Padahal Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'ati mahramin. Wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Apalagi kalau di situ ternyata ada ikhtilat, ada campur baur antara laki-laki dan wanita dan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Dan yang lebih parah lagi, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selainnya, mereka anggap sebagai tauhid. Perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Betapa bahayanya apabila kaum muslimin jauh dari ilmu yang benar. Perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan yang Allah sangat murka, mereka anggap sebagai ibadah. Mereka anggap sebagai tauhid. Ketika mereka berdoa kepada para wali tersebut, di mana Nabi SAW telah mengatakan ad-du'a wal ibadah, doa itu ibadah. Sehingga apabila dipanjatkan kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selainnya. Juga syaitan menghiasi mereka berdoa kepada para wali dengan dalih tawassul dan dengan dalih cinta kepada orang-orang saleh. Sementara orang yang melarang mereka dari perbuatan syirik tersebut, mereka tuduh sebagai orang-orang yang membenci orang-orang saleh dan melarang tawassul. Padahal itu bukanlah tawassul. Bahkan ulama seluruhnya sepakat. Ulama dari 4 mazhab, dari mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad dan yang lainnya seluruhnya sepakat, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, kemudian dia berdoa kepada para perantara tersebut, dia meminta syafaat kepada mereka dan dia bertawakal kepada mereka, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Tiba-tiba ada orang yang dianggap kiai, ada orang yang dianggap tokoh agama yang tidak jelas dari mana dia belajar dan tidak jelas dia mengikuti mazhab apa, atau biasanya hanya sekedar mengklaim pengikut mazhab Syafi'i, tetapi amalan-amalannya ternyata bertentangan dengan mazhab Syafi'i itu sendiri. Kemudian dia berani memfatwakan bahwasannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, para wali-wali bisa dijadikan perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaikan seseorang yang kalau dia mau bertemu presiden, dia harus bertemu pembantu-pembantu presiden dahulu. Maka kita katakan, apakah engkau samakan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang presiden? Engkau samakan antara Allah dengan raja di dunia, di mana dia membutuhkan pembantu-pembantu untuk membantu urusannya dan untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakatnya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan semua itu. Allah Maha kuat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mampu untuk mengabulkan setiap doa kita. Andaikan seluruh makhluk berkumpul di tempat yang sama,
pada saat yang sama, dan semuanya sama-sama meminta dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, niscaya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengabulkan pada saat itu juga. Bagaimana bisa disamakan dengan seorang penguasa di dunia? Dan yang paling minimal adalah bid'ah yang mereka anggap sunnah. Berdoa di sisi kuburan orang yang saleh dengan anggapan doanya lebih dikabulkan. Dari mana dia dapatkan? Itu dari syaitan, dari orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Sebab Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Demikianlah apabila kaum muslimin jauh daripada ilmu, dia tidak mungkin dapat mengamalkan tauhid was sunnah. Demikian pula kita melihat bagaimana peran ilmu sangat besar sekali dalam menjaga umat dari fitnah-fitnah, dari fitnah kesesatan maupun fitnah perpecahan di antara ahlu sunnah, di mana apabila seorang jauh dari kesibukan menuntut ilmu, datang kepadanya berbagai macam fitnah, dia kemudian larut dengan fitnah tersebut. Apabila dia jauh dari bimbingan para ulama, dia tersesat dan dia menganggap fitnah-fitnah yang dia larut padanya sebagai suatu kebaikan. Padahal Nabi SAW bersabda, Inna as-sa'ida laman junnibal fitan, Inna as-sa'ida laman junnibal fitan, Inna as-sa'ida laman junnibal fitan, walaman ibtuliya fasabara fawahan. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berbahagia yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan orang yang apabila dia ditimpa fitnah dia bersabar, sungguh menakjubkan keadaannya. Tetapi karena jauh dari ilmu, sebagian kaum muslimin, bahkan di antara mereka ada yang sudah mengenal tauhid wa sunnah, tetapi tidak menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, tidak pula mengamalkannya dengan baik, tidak pula sibuk mendakwahkannya, maka justru masuk ke dalam fitnah, fitnah perpecahan dan fitnah kesesatan, dia anggap sebagai suatu kebaikan. Oleh karena itu, nikmat yang keempat, yang terakhir, yang ingin kita ingatkan pada kesempatan kali ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah nikmat ukhuwah. Suatu nikmat yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Subhanallah, menunjukkan betapa besarnya dan betapa agungnya nikmat ini. Secara khusus Allah ingatkan dalam Al-Quran. Dan bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian berpecah belah, ketika dulu kalian bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut orang-orang yang bersaudara. Maka ikhwani fillah, jagalah nikmat ini. Bahkan para ulama kita telah mengingatkan, nikmat ini merupakan pokok keislaman yang harus kita jaga. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, minal qawaidil 'azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wa salahu dzatil bain. Dan di antara pokok-pokok agama yang merupakan pokok agama yang sangat agung dalam Islam, di dalamnya terkumpul agama, adalah ta'liful qulub, menyatukan hati. Wajtima'ul kalimah, bersatunya kalimat, tidak berselisih, tidak berpecah belah. Wa salahu dzatil bain, dan juga baiknya hubungan di antara kita. Oleh karena itu Allah berfirman, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan senantiasa perbaiki hubungan di antara kalian. Sebagai manusia, tentunya ada salah kata dan khilaf yang kita lakukan kepada saudara kita. Ini tidak bisa lepas dari pergaulan kita. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa berusaha memperbaiki hubungan di antara mereka. Apabila terjadi perselisihan, apabila terjadi perpecahan yang membedakan
Ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah mereka terus-menerus berselisih, mereka terus-menerus berpecah belah, dan inilah ciri khas mereka. Adapun ahlus sunnah, mereka berusaha untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Maka ini adalah satu nikmat yang besar yang patut kita jaga. Dan terakhir sekali, kita nasihatkan kepada kaum wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya serta takut dari azabnya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Aku diperlihatkan neraka, ternyata di dalamnya kebanyakan penghuninya adalah para wanita karena mereka melakukan kekafiran. Qila yakfurna billah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka melakukan kekafiran terhadap Allah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Tidak demikian. Mereka bukan kafir kepada Allah. Para wanita lebih banyak di neraka bukan kafir kepada Allah, tetapi karena mereka kafir terhadap suami, yakni mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, mereka mengingkari perbuatan ihsan, perbuatan baik yang dilakukan suami terhadap mereka. In ahsanta ala ihdahunna ad-dahra wa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aita minka khairan qat. Para wanita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memperingatkan, apabila engkau wahai para suami berbuat baik kepadanya selama setahun penuh, lalu sekali saja dia melihat engkau melakukan keburukan, maka dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kamu melakukan kebaikan. Ini bahaya. Ini bahaya wahai para wanita, wahai para istri. Hati-hati, hargai suamimu, hormati mereka. Ingatlah selalu kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada kalian. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian wahai para wanita paling banyak penghuni neraka karena kalian memperbanyak laknat, memperbanyak ucapan-ucapan kotor yang mengandung menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mengingkari suami-suami kalian. Dan juga dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'anna kunna tukthirna syakata. Kalian wahai para wanita adalah orang-orang yang paling banyak menghuni neraka sebab kalian tukthirna syakata. Kalian banyak mengeluh. Kalian banyak mengeluh kepada makhluk, bukan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalian mengkufuri suami-suami kalian. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang telah menjalankan kewajibannya kepada Allah dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita melakukan salat 5 waktu, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan dari Al-Husain bin Mihsan diriwayatkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan seorang wanita, "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Maka lihatlah bagaimana kedudukanmu di depan suamimu, apakah dia ridha atau dia murka kepadamu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, apabila suami istri-istri kita durhaka, apabila istri-istri kita melakukan maksiat, demikian pula anak-anak kita, ketahuilah yang pertama harus disalahkan adalah diri kita. Jangan salahkan sebuah sekolah, jangan salahkan guru-gurunya, jangan salahkan sebuah pondok pesantren. Pertama sekali yang harus disalahkan adalah diri-diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang diperintahkan untuk mendidik anak dan istri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain.
Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anak-anakmu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ay adibuhum wa 'allimuhum. Maksudnya menjaga keluarga kalian dari api neraka adalah ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, dan ajarkan mereka tauhid, ajarkan sunnah, ajarkan ajaran-ajaran agama yang mulia ini. Maka ini hendaklah kita perhatikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW secara khusus telah berpesan kepada suami bagaimana seharusnya dia berlaku kepada istrinya, dan termasuk pendidikan yang baik terhadap istrinya adalah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang lemah lembut kepada istrinya. Dia tidak berlaku kasar, apalagi sampai berani memukul. Maka ini bukan perbuatan seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW telah berpesan, wastausu bin nisa'i khairan, dan berwasiat baiklah kalian kepada manusia, kepada wanita. Berwasiat baiklah kalian kepada para wanita, karena sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu paksakan, kamu kerasi, kamu kasari, niscaya dia akan patah. Tetapi kalau kamu biarkan, dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan, maka berwasiat baiklah kepada istri-istri kalian. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita ukuran kebaikan seseorang, atau di antara tanda baik dan buruknya seseorang dilihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Sebagaimana dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.